Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Muslim dengan nomor induk mahasiswa yang 102222032. Ini saya akan menyelesaikan tugas dari temuan 5 mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang judulnya tentang e-commerce. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari e-commerce sendiri itu secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Nah, ada menurut Mariza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Nah, contoh pada saat ini ada pada Shopee, Tokopedia, OLX, dan lain sebagainya. Ada juga di TikTok Shop. Itu adalah suatu produk dari e-commerce itu sendiri. Nah, ada menurut David Baum. Nah, pengertian e-commerce adalah dalam bahasa Indonesianya merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Ini ada menurut Brian Gardner, ada Roger Clark. Nah, semua sama, yaitu tentang cara perdagangan barang sih dan jasa, menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantunya. Masih sama saja pada intinya itu tentang penjualan secara online. Nah, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang bukan antar perusahaan, konsumen, masyarakat, dan bentuk transaksi elektronik dengan pertukaran penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Itu merupakan disebut oleh Munir Fuadi. Adapun kedua yaitu faktor pendukung e-commerce. Nah, faktor pendukungnya yaitu satu, cakupan yang sangat luas yang luas. Kedua, proses transaksi yang cepat. Ketiga, yaitu e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Nah, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Lalu e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Adapun ini yaitu poin dari karakteristiknya ya e-commerce. Nah, terjadinya transaksi antara dua belah pihak antara konsumen atau penjual pembeli itu. Lalu adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Lalu internet merupakan medium utama dan proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Nah, adapun karakteristiknya menurut Nurvan Sabira Sakti yaitu transaksinya tanpa batas, transaksinya anonim, produk digital dan non-digital, produk barangnya tak terwujud. Jadi hanya apa sih maksudnya dari produk barang tak terwujud yaitu barangnya nggak nggak bisa kita sentuh, yaitu hanya berbentuk gambar saja yang kita lihat dari internet gitu. Nah, adapun jenis-jenis transaksi e-commerce ada business to business atau B2B, ada business to consumer, ada consumer to consumer, ada consumer to business, dan non-business electronic commerce, dan intra-business atau organisasional electronic commerce. Nah, tadi yang pertama business to business itu apa sih? Nah, dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Kalau business to business juga trading partner yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama, informasinya dipertukarkan dengan partner tersebut sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan atau trust. Tukaran data atau data exchange berlangsung berulang-ulang dan secara berkala dengan format data yang sudah disepakati bersama sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Nah, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partner. Nah, adapun model yang umum digunakan adalah peer-to-peer atau P2P.
di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pihak. Nah, yang kedua ada poin dari business to consumer atau B2C, transaksi retail dengan pembelian individual. Nah, ini C2C merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Ini merupakan individu yang atau jasa organisasi individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Ini kan bisa electronic commerce meliputi kegiatan bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir yaitu intra-business organization electronic commerce. Nah, kegiatan ini meliputi semua aktivitas internet, organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.